Pada wanita, peran hormon dalam perkembangan oogenesis dan perkembangan reproduksi jauh lebih kompleks dibandingkan pada pria. Jika kita lihat pembagian struktur otak manusia, yang pertama, cerebrum otak besar, diencephalon otak depan, cerebellum otak kecil, dan batang otak. Di antara 4 bagian yang berperan dalam menghasilkan hormon reproduksi adalah pada diencephalon. Pada diencephalon, bagian hipotalamus terdapat kelenjar pituitari atau hipofisis yang dikenal dengan sebutan master gland karena mampu mengekspresikan berbagai macam hormon yang mengatur berbagai kegiatan dalam tubuh. Apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui suatu saluran, tetapi langsung masuk ke pembuluh darah. Berbeda dengan sistem tubuh lainnya, biasanya kalau sistem zat yang dihasilkan memiliki saluran khusus. Skema mekanisme hormon reproduksi wanita. Hipotalamus atau diencephalon membentuk GnRH. Di dalam GnRH yaitu diproduksi oleh hipofisis anterior. Di dalam hipofisis anterior ada yang namanya FSH, yaitu berperan untuk menstimulasi perkembangan folikel di ovarium. Yaitu yang pertama ada folikel primordial yang membentuk folikel de Graaff. Folikel de Graaff yaitu membentuk estrogen. Estrogen berperan untuk proliferasi atau pertumbuhan atau untuk ciri sekunder pada wanita. Estrogen juga dihasilkan oleh hipofisis anterior. Dan hipofisis anterior juga menghasilkan LH. LH berperan untuk memicu ovulasi atau untuk memelihara luteum. LH membentuk suatu folikel, yang pertama yaitu folikel de Graaff, kemudian membentuk ke folikel corpus luteum. Corpus luteum membentuk yang namanya progesteron. Progesteron yaitu berperan untuk penebalan endometrium oleh pembuluh darah dan untuk implantasi penempelan. Progesteron juga diproduksi oleh hipofisis anterior. Sedikit catatan. Pada masa embrio, ovarium mengandung jutaan oosit primer. Pada masa pubertas, oosit primer akan berkembang membentuk oosit sekunder sekitar 400-500 sel, tergantung faktor gen dan hormon. Jika kita asumsikan jumlah sel ovarium wanita berjumlah 400 selama suburnya, 1 bulan sama dengan 1 oosit sekunder yang nanti berkembang jadi ovum. 1 tahun sama dengan 12 sel oosit sekunder yang siap berkembang menjadi ovum. Jadi 400 kita bahagi dengan 12 sama dengan 34. Pertama kali masa pubertas ditandai dengan adanya menstruasi, misalnya usia 12 tahun, 34 ditambah 12 sama dengan 46. Jika jumlah ovum yang matang 500, maka menopause di usia 54 tahun.